Jemaat Gibeon dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda meskipun secara virtual. Saya berdoa Anda semua dalam keadaan baik-baik saja dan ada di dalam sukacita Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin menyambut bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami secara online. Welcome. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua terus disempurnakan oleh kasih karunia yang ada di dalam Kristus. Mari sama-sama kita mengikuti ibadah dengan aktif, memuji bersama, dan mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kita. Dan biarlah Roh Kudus dan firman Tuhan mengubahkan kita semakin serupa dengan Dia. Selamat mengikuti ibadah dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memuji Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk membuka ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 3 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Mari saudara, sama-sama kita mau merayakan kebaikan Tuhan. Dia yang telah memberikan dirinya untuk menebus kita dan menyelamatkan kita. Amin. The power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. That you will die by cross. You lay down
puji Dia. This is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross, you lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Mari sama-sama kita puji Dia. Angkat suaramu. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross, you lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih untuk karya salibmu, Tuhan. Haleluya. Kita memasuki katekismus minggu ke-43. Saya akan membacakan pertanyaannya dan kita akan menjawab bersama-sama. Apakah sakramen atau upacara keagamaan itu? Sakramen atau upacara keagamaan yang diberikan Allah dan dilakukan oleh Kristus, yaitu baptisan dan perjamuan kudus, adalah tanda dan materai yang kelihatan yang menyatukan kita sebagai komunitas iman melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Dengan kita melakukannya, Roh Kudus akan semakin teguh menyatakan dan memateraikan janji-janji Injil kepada kita. Ayat bacaan kita hari ini diambil dari 2 perikop, yaitu dari Roma 6 ayat 4. Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat berikutnya dari Lukas 22 ayat 19-20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ada 2 jenis sakramen atau upacara Kristen. Jadi sakramen baptisan itu dilakukan sekali untuk selamanya. Sakramen perjamuan kudus dilakukan secara terus-menerus dan secara teratur. Kita menyebutnya sebagai upacara karena Yesus memerintahkan kita untuk melakukannya. Dan kita juga menyebutnya sebagai sakramen karena melaluinya berkat dan kasih karunia Allah dicurahkan kepada kita secara khusus. Sakramen itu bukanlah hanya berarti bagi kita secara pribadi, tetapi juga sebagai komunitas. Kita adalah anggota-anggota dari suatu komunitas perjanjian, yaitu covenant community, orang-orang milik Yesus. Menurut pengakuan iman Westminster menyatakan bahwa sakramen itulah yang menunjukkan perbedaan jelas antara orang-orang milik gereja Kristus dan orang-orang lainnya milik dunia. Baptisan dan perjamuan kudus merupakan tanda dan materai. Kita menyebutnya sebagai tanda karena sakramen adalah melambangkan anugerah keselamatan dan pengampunan dosa, penerimaan Roh Kudus dan kemampuan bersekutu dengan Yesus Kristus. Sakramen juga disebut sebagai materai, yang artinya jaminan bahwa berkat anugerah Tuhan yang dilimpahkan itu adalah milik kita, dan hal itu menumbuhkan iman percaya kita semakin kuat dan semakin dalam. J.I. Packer mengungkapkannya demikian.
Sebagaimana pengajaran firman itu membuat Injil dapat didengar, sakramen itu membuat Injil dapat dilihat. Dan Allah menimbulkan dan menumbuhkan iman melalui keduanya. Jadi sakramen berfungsi sebagai sarana kasih karunia bagi kita semua. Sehingga dengan kita menyaksikan upacara dan sakramen ini, kita menjadi semakin teguh dalam iman percaya kita. Saat ini mari sama-sama kita mengambil waktu sejenak. Mungkin saat Anda mendengarkan penjelasan katekismus ini, Anda disadarkan betapa berharganya upacara dan sakramen yang diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan. Dan mungkin kadang kita kurang menghargai betapa berharganya semuanya ini. Atau mungkin ada beberapa dari kita yang mengkultuskan dan mengagungkan upacara-upacara ini sehingga itu mengalihkan iman kita dari Kristus dan karya salibnya. Mari kita datang kepadanya dengan sikap pertobatan supaya kita kembali kepada arti sesungguhnya dari sakramen dan menghargai apa yang Allah Tritunggal telah lakukan untuk kita. Mari kita ambil waktu sejenak untuk datang kepadanya. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami diingatkan kembali betapa upacara dan sakramen yang Kau berikan pada kami itu bukanlah suatu kegiatan agamawi, tetapi itu merupakan peringatan buat kami akan kasih-Mu, akan karya-Mu Tuhan. Upaya yang Kau lakukan untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Tapi seringkali kami lupakan arti dari sakramen-sakramen itu. Hari ini kami datang dengan hati yang bertobat. Ajar kami Tuhan, saat kami mengambil sakramen itu, kami bisa diingatkan kembali akan salib-Mu, akan karya penebusan-Mu, akan kasih Bapa kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah melalui katekismus ini kami kembali di-renew, diperbaharui akan kasih kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami bersyukur Tuhan, setiap kali mengingat akan begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami, yang sudah boleh Engkau nyatakan dan boleh kami rasakan Tuhan. Thank you Lord. Sungguh besar kasih Bapa, dalamnya tak terukur. Dia berikan anak tunggalnya jadi tebusan kita. Sungguh berat deritanya untuk abaikan anaknya, demi mengangkat kita yang hina jadi mulia.
dalam apapun juga, selain di dalam Yesus yang mati bangkit bagiku. Mengapa Dia mau berkorban, tak dapat ku pahami. Hanya inilah yang ku tahu, bilurnya pulihkanku. Mengapa Dia mau berkorban, tak dapat ku pahami. Hanya inilah yang ku tahu, bilurnya pulihkanku. Hanya inilah yang ku tahu, bilurnya pulihkanku. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk bilur-Mu, untuk darah-Mu yang telah memulihkan kami dari kehidupan kami yang lama. Siapakah kami ini Tuhan? Mengapa Engkau mau berkorban untuk setiap kami? Thank you Lord. Kau telah layakkan kami sehingga kami boleh menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami Tuhan, mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Thank you Lord. Yes. Mari saudara sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih
Biarlah pujian ini menjadi doa kami Tuhan. Menjadi deklarasi hati kami Tuhan. Bahwa saat kami membawa hidup kami di dalam Engkau, kami percaya kedaulatan-Mu yang nyata. Kekuatan-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Dan hanya di dalam-Mu kami berharap. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya firman itu boleh menjadi pedoman. Boleh menjadi terang dalam kehidupan kami. Dan biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberi persembahan secara online. Saudara bisa memberi dengan cara mentransfer ke rekening gereja Gibeon yang tertera dalam layar Anda atau dengan scan QR Code dengan aplikasi-aplikasi yang ada di layar Anda. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati dengan melimpah. Mari kita memberi dengan penuh sukacita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas pemberian anugerah, berkat, dan kesehatan yang kami boleh terima dalam keseharian kami. Dan saat ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk memberi dan menyembah secara financial. Kami berdoa biarlah Engkau sendiri yang mempersiapkan hati kami, biarlah kami memberi dengan segenap hati. Dan biarlah Roh Kudus yang mendorong untuk bisa terlibat di dalam pelayanan di gereja lokal ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah pemberian kami ini bisa memberkati banyak jiwa dan bisa memberkati pelayanan-Mu di tempat ini dan di komunitas kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan memberi saudara. Hello church, it's good to see you. And this is Gibeon Weekly News. Minggu ini kelas APS dengan judul pelayanan pelepasan dan minggu depan dilanjutkan di minggu terakhir kelas APS dengan judul ikatan perjanjian. Registrasi dibuka pukul 12.30 melalui Zoom. Semangat! Ikuti Zoom After Service Hangout setelah ibadah pukul 8, 10.30 dan juga 16.30. Untuk Anda yang ingin menjadi jemaat di Gibeon Church dan tinggal di daerah Gresik, Surabaya ataupun Sidoarjo, Anda bisa mengikuti Zoom After Service Hangout dengan meeting ID di bawah ini. Dan minggu ini adalah kali terakhir kami melakukan Zoom After Service Hangout, karena mulai minggu depan, untuk Anda yang baru dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang Gibeon Church, Anda bisa klik link yang ada di description box. Di dalam link tersebut, Anda bisa mengisi Hello Form, mengunjungi website kami, atau apabila Anda ada pertanyaan, Anda bisa bertanya dengan tim kami melalui nomor WhatsApp yang tersedia. Ada kabar baik untuk Anda. Minggu depan tanggal 1 November 2020, Gibeon Church akan mengadakan ibadah onsite. Hanya di ibadah yang kedua yaitu pukul 10.30. Tentunya dengan tetap melakukan protokol kesehatan dan physical distancing untuk keamanan Anda. Tidak hanya itu, untuk hadir dalam ibadah ini Anda perlu melakukan registrasi melalui link yang tersedia di sosial media Gibeon Church. Kami juga melakukan live streaming untuk ibadah onsite ini. Dan tidak perlu khawatir, untuk Anda yang belum bersedia hadir di ibadah onsite, kami juga tetap menyediakan ibadah online pukul 8 dan juga 16.30 yang dapat Anda ikuti melalui YouTube dan juga website Gibeon Church. Dan akan tayang juga di MNC Live Channel hari Minggu pukul 7 malam. See you on site! This is Gibeon Weekly News. Enjoy the sermon and happy Sunday! Salam sejahtera jemaat Gibeon, welcome to Gibeon Church. Kami mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna. Kita semua yang tidak sempurna, kita menerima keselamatan dari Allah yang sempurna dan kita semua disempurnakan oleh anugerah, kasih karunia Tuhan dan oleh kuasa Injil. Nah saudara, seperti yang kita sudah dengar di pengumuman bahwa kita akan memulai ibadah onsite tanggal 1 November yang akan datang. Dan kita hanya mengadakan satu kebaktian onsite yaitu jam 10.30 pagi. Nah jangan salah, kita masih ada kebaktian online jam 8, setengah 5 sore dan juga tayang di MNC Play Live Channel. Kita tetap ada kebaktian online. Nah,
Di kebaktian 10.30 pagi onsite itu kita juga akan men-live streamingkan. Dan ini akan diadakan setiap 2 minggu sekali, yaitu tanggal 1 November, 15 November, dan 29 November. Nah, perlu Anda ketahui keputusan ini tidak mudah. Kami tim penggembalaan sudah menggumulkannya bersama-sama dan mendoakannya berminggu-minggu. Of course tentu ada pro dan con, ada yang setuju dan tidak setuju. Tetapi saat kami mengambil keputusan, kami tidak hanya melihatnya dari sisi praktikal saja, secara metodologi. Tetapi kita melihatnya dari sisi teologis dan sisi filosofis. Karena itu hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya akan memberikan 4 kategori teologi secara luas sebagai alasan mengapa berkumpul sebagai gereja. Esensi eklesia adalah komponen penting untuk gereja perjanjian baru. Dengan demikian, kalau ada elemen gereja yang selama ini hilang, ada sesuatu yang missing gara-gara pandemi COVID-19 ini. Nah, pada saat yang sama saya juga perlu memberitakan kebenaran Injil supaya kita sebagai tubuh Kristus tidak dilumpuhkan oleh ketakutan dan paranoia. Sehingga keputusan kita tidak lagi berdasarkan data yang logis dan firman Tuhan, tapi seringkali kita dilumpuhkan oleh ketakutan kita sendiri. Nah, saudara perlu tahu di gereja sudah ada semua protokol-protokol kesehatan termasuk filtrasi untuk ventilasi sistem kita. Bahkan ada positive pressure-nya sehingga kualitas dari udara yang ada di gereja seperti di rumah sakit, saudara. Jadi saudara lihat bahwa apa yang kita taruh di situ dan kita install untuk saudara semua, itu kualitasnya adalah grade-nya rumah sakit, saudara ya. Bahkan kita taruh HEPA filter dengan air purifier di mana-mana untuk supaya saudara sadar bahwa waktu saudara masuk, udara yang saudara hirup itu bukan udara yang sudah muter-muter di situ, tetapi adalah udara yang sangat fresh. Nah, saya akan langsung masuk aja di 4 poin saya. Yang pertama adalah the church is ecclesia. Gereja adalah ecclesia. Ecclesia bahasa aslinya berarti kumpulan orang. Nah, kumpulan orang ini bukan lewat online, saudara. Kumpulan orang yang dipanggil dalam konteks Tuhan, dalam konteks kekristenan. Nah, kalau kita lihat, gereja adalah perkumpulan keluarga kerajaan Allah dipersatukan di bawah kepemimpinan Kristus yang berkumpul untuk apa? Memuji dan menyembah Allah, berdoa bersama, mengkhotbahkan dan mengajarkan firman Tuhan. Itu ayatnya ada di sana. Berpartisipasi dalam sakramen, perjamuan kudus, ataupun baptisan, dan karenanya beribadah secara korporat menyembah Tuhan bersama-sama. Nah, mungkin saudara bilang dan berkata, loh ini kan semua bisa dilakukan secara online. Benar, tetapi izinkan saya bertanya, apakah benar-benar kita bisa menyebut ini perkumpulan dengan keluarga atau dengan kerabat setiap hari kalau Anda cuma hanya FaceTime atau Anda hanya WhatsApp video? Apakah itu bisa disebut sebuah perkumpulan? No. Karena itu hanyalah suatu yang semu. Kalau saya menonton gereja melalui video, saya sebenarnya menemukan di dalam hati saya rindu berkumpul dengan Anda semua. Karena apa? Anda semua adalah keluarga Allah yang sudah ditebus di dalam Yesus Kristus. Saya nggak yakin bahwa konsep dan koneksi digital itu sama dengan bertemu face to face. Mungkin itulah sebabnya Barna, yaitu badan research di Amerika, bilang di Amerika kehadiran online menurun drastis. Kenapa? Karena mereka sudah tidak mempunyai kontak face to face. Singkatnya, eklesia, perkumpulan anak-anak Tuhan, berkumpulnya anggota keluarga Allah adalah tanda gereja yang alkitabiah. Kita harus terus menginginkannya, terus merindukannya, dan terus mengupayakannya. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, ada ayatnya yang berkata begini, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah kita. Konteksnya di sini berbicara mengenai perkumpulan dan pertemuan secara fisik. Nah, kita akan masuk ke dalam poin saya yang kedua. Gathering is part of being a gospel community. Berkumpul adalah bagian untuk menjadi komunitas Injili. Nah, itu maksudnya apa? Berkumpul secara fisik, bukan hanya lewat online atau video call. Selain itu, berkumpul adalah inti dan identitas dari gereja sebagai komunitas Injil. Saya kasih contoh. Apakah gereja bisa disebut gereja kalau tidak punya sistem kemajelisan atau pendeta jemaat? Ya masih bisa disebut gereja. Tetapi problemnya adalah apa?
itu tidak ideal. Mereka bisa disebut gereja untuk semasa atau semusim. Tetapi sesudah itu mereka harus mengusahakan untuk mengangkat seorang penilik jemaat, untuk mencari gembala sidang, untuk mengangkat eldership, yaitu kemajelisan. Kenapa? Karena itu yang sehat, karena itu yang benar, itu yang normatif menurut Alkitab. Maka apa yang benar, apa yang sehat, apa yang normatif menurut Alkitab perlu diupayakan. Setuju saudara? Nah, online apakah dengan Zoom, dengan YouTube, dengan premiering melewat YouTube, apakah gereja masih tetap diadakan disebut sebagai gereja? Of course. Kenapa? Karena gereja bukan gedungnya, bukan institusinya, tetapi saudara dan saya. Tetapi apakah itu bisa dibiarkan seperti itu saja? Ya bisa semusim. Nah, kita sudah 7 bulan ketemu lewat online. Makanya kita perlu merindukan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Untuk kita kembali berkumpul sebagai eklesia, menjadi komunitas Injil. Bagaimana saudara bisa berbagi hidup kalau itu semua lewat online? Berbagi hidup hanya bisa terjadi melalui tatap muka. Bayangkan kalau saudara mengasuh dan mendidik anak Anda secara virtual saja. Menurut Anda apakah bisa? Bagaimana hasilnya? Of course gak bisa. Parenting perlu bersama-sama. Keluarga, itulah sebabnya gereja disebut keluarga Allah. Gereja disebut tubuh Kristus. Gereja disebut mempelai. Ini semua ada hubungannya dengan relasi. Ini ada semua hubungannya dengan bertatap muka, bertemu face to face. Amin. Kisah Rasul 2 ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu apa? Berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Masuk ke poin yang ketiga. Discipleship happens within the oikos, the household of God. Pemuritan terjadi di dalam oikos, keluarga Allah. Orang percaya of course memiliki tanggung jawab pribadi atas kehidupan spiritualitas mereka. Tetapi mereka harus ingat bahwa pemuritan pada akhirnya tidak bisa terjadi dalam isolasi. Pemuritan yang alkitabiah, yang injili, yang benar adalah upaya komunitas, kegiatan komunal. Dan pemahaman ini konsisten dengan doktrin Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah 3 pribadi, 1 hakikat. Mereka berkomunitas juga. Itulah sebabnya Allah Tritunggal sangat senang atas pernikahan. Kenapa? Ada fellowship antara suami, istri, dan anak. Karena waktu Allah melihat keluarga, Allah melihat dirinya sendiri. Allah juga senang waktu melihat gereja. Gereja disebut apa? Mempelai Kristus. Karena pada waktu Allah Tritunggal melihat gerejanya yang berkumpul, yang meskipun berbeda-beda tetapi menjadi satu tubuh, Allah melihat dirinya sendiri. Itulah sebabnya discipleship happen in the household of God. Pada intinya pemuritan adalah tentang keluarga, rumah tangga. Keluarga Allah itu selalu berkumpul bersama, mempelajari apa artinya menjadi serupa dengan Kristus. Itulah inti pemuritan. Nah, pemuritan itu apa sih? Pemuritan itu tentang apa? Progressive sanctification. Tujuannya apa? Keserupaan dengan Kristus. Imago Dei. Supaya apa? Menghidupi misi Kristus. Kita dikasihi supaya bisa mengasihi. Kita dilayani supaya kita bisa melayani. Tuhan memulihkan kita supaya kita menjadi agen-agen pemulihan. Amin, saudara. Nah, Imago Dei menjadi Missio Dei. Wadahnya di mana? Domus Dei, yaitu gereja Kristus. Nah, inilah sebabnya gereja harus kembali kepada esensinya. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, the church gathered is a place where God encounters His beloved. Gereja yang berkumpul adalah wadah di mana Tuhan berjumpa dengan umat yang dicintainya. Saya tidak bilang bahwa hadirat Tuhan tidak ada di mana-mana. Of course hadirat Tuhan ada di rumahmu. Hadirat Tuhan ada bersama dengan saudara secara pribadi. Tetapi ada sesuatu yang berbeda pada waktu umat Allah berkumpul secara komunal. Dan mereka disebut the gathering. Itulah namanya eklesia. Kenapa saudara? Karena sejak Taman Eden Tuhan ingin berdiam di tengah-tengah umatnya. Sejak bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir. Di kitab Keluaran saudara lihat bahwa Tuhan ingin bertabernakel. Tuhan membangun tabernakelnya supaya apa? Dia bisa berdiam di tengah-tengah umatnya. Kalau saudara fast forward di perjanjian baru. Yesus di Yohanes 1 ayat 14 dibilang apa? Firman itu menjadi manusia dan tinggal. Bahasa aslinya skenoo yang artinya bertabernakel
di tengah-tengah kita. Tuhan ingin tinggal di tengah-tengah kita. Jadi waktu kita bersama-sama berkumpul, ada sesuatu yang unik karena Tuhan memberikan anugerah khusus. Tuhan memberikan pernyataan khusus kepada bukan hanya pribadi, tetapi umat. Amin, saudara. Ada seseorang yang namanya Donald Whitney, seorang teolog dari Southern Baptist Seminary. Dia berkata, ada unsur penyembahan dan kekristenan yang tidak bisa dialami dalam ibadah pribadi atau dengan menonton ibadah. Ada beberapa kasih karunia dan berkat-berkat yang Tuhan nyatakan hanya dalam pertemuan bersama dengan orang percaya lainnya. Yang setuju katakan amin. Tim Keller juga berkata apa? Sesuatu yang unik terjadi pada orang percaya dalam ibadah bersama yang tidak terjadi selain daripada itu. Berapa kali kalau saudara mau jujur, saudara dijamah pada saat ada kebaktian bersama-sama. Mungkin saudara pernah baca ayatnya berkali-kali, tetapi ayat itu tidak pernah berbicara sedemikian rupa. Tetapi waktu Anda ada di kebaktian, di mana Anda hadir secara fisik dan Anda mendengar puji-pujiannya, Anda mendengar katekismus, Anda mendengar ayat itu dibacakan, Anda mendengar khotbah yang sedang disampaikan. Khotbah Injil itu menjamah saudara. Itulah yang dimaksudkan oleh Tim Keller. Sebagai penutup, orang Kristen tidak menjadi gereja dari menonton gereja dengan beribadah hanya berada dengan gereja. Tetapi saat kita berkumpul, ada sesuatu yang indah terjadi. Itu adalah bagian dari esensi gereja. Saya tidak bilang bahwa Anda saya paksa untuk datang, tidak. Tetapi saya mau minta kepada saudara, kalau Anda belum berani untuk hadir, it's okay. There is no condemnation. Tetapi jangan puas dengan keadaan seperti itu. Kalau kita tidak bisa bertemu, itu mungkin batasan-batasan yang mungkin kita masih belum berani untuk ambil langkah. Tetapi sadari, ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang penting, ada esensi yang hilang. Kita tidak bisa menunggu sampai semua resiko hilang untuk sesuatu yang sangat penting bisa terjadi. Of course risiko itu pasti akan selalu ada. Artinya perjuangkan itu. Gumulkan itu. Biarkanlah Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Melalui perjalanan iman Anda. Supaya Anda pun juga hidup oleh iman. Tidak diatur oleh ketakutan. Amin saudara. Nah saya ingin memberikan juga hasil dari survei yang ada. Survei ibadah onsite hasilnya dari ratusan responden 63% berkata ya dan 37% berkata masih belum mau untuk hadir secara fisik di gereja. Itulah sebabnya kita akan mencobanya satu kebaktian 2 minggu sekali setiap bulan November. Saya juga ingin memberikan update Corona COVID-19 Jawa Timur pada 22 Oktober tahun 2020. Nah dari penduduk kota Surabaya yang adalah 2,765 juta, kota Surabaya memiliki 15.530 orang yang terpapar COVID. Yang sembuh 14.226 orang, yang meninggal 1.143 orang. Secara statistik, probabilitas resiko Anda terkena virus COVID-19 adalah 0,0056%. Secara statistik, probabilitas Anda menjadi korban meninggal karena COVID atau terpapar virus COVID-19 adalah 0,00041%. Dari yang terpapar 92% rate kesembuhan. Nah saudara bisa lihat, jadi saya berdoa Anda sadar bahwa sisi teologis dan eklesiologinya sudah Anda ketahui. Kenapa akhirnya tim penggembalaan memutuskan untuk melakukan ibadah onsite? Bukan secara gegabah, tetapi dengan melihatnya dari lensa Injil dan Alkitabiah, apa yang menjadi esensi eklesia. Amin saudara. Nah saya berdoa supaya saudara bisa menggumulkan ini. Dan I hope I can see you next week. Oke? Hari ini kita akan dilayani oleh pembicara tamu. Salah satu sahabat saya yang sangat gospel center. Beliau adalah kepala Pusat Kerohanian UK Petra. Dan salah satu co-founder pendiri Apologetika Indonesia dan Grace Alone Ministry. Dan kita akan mendengar firman Tuhan yang berjudul Ketika Jalannya Nampak Tak Masuk Akal. Di mana hal yang paling berat dalam pengalaman hidup kita, dalam perjalanan iman kita, waktu Tuhan memimpin kita tetapi secara manusiawi seakan-akan Tuhan kita membawa ke jalan yang salah dan tidak terlihat. Bagaimana kita menghadapi semua itu dengan pandangan yang gospel? Well, please would you welcome Bapak Evangelis Samuel Sugiarto.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sungguh bersyukur diberikan kesempatan sekali lagi untuk boleh hadir, bersekutu bersama-sama dan beribadah dengan rekan-rekan sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada Pastor Michael untuk kesempatan dan juga seluruh jemaat untuk kepercayaan yang diberikan. Sehingga hari ini kita boleh beribadah bersama-sama, secara khusus juga belajar tentang satu tema, yaitu ketika jalannya nampak tak masuk akal. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena kami percaya kami hidup di dalam anugerah pemeliharaan tangan kasih Allah yang luar biasa. Baik kami sadar ataupun kami tidak sadar. Dan jujur Tuhan, seringkali ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang Kau lakukan yang kami tidak sadari. Sehingga hati kami sulit untuk menaikkan ucapan syukur. Sulit untuk penuh dengan limpahan rasa berterima kasih kepada Engkau. Tapi biarlah hari ini ketika kami akan kembali belajar firman Tuhan, kami kembali ditolong melihat Engkau dengan lebih jelas. Supaya ketika kami melihat Engkau dengan lebih jelas, mengenal Engkau dengan lebih baik, kami boleh mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Dan sekali lagi kami mau mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Ini setiap kami ya Tuhan, pakailah juga hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasan untuk menjadi alat Tuhan, alat di tangan Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan, dan setiap kami termasuk hamba-Mu adalah pribadi-pribadi yang belajar sendiri dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Hari ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan yang masih dinyatakan. Sehingga kita bisa tetap beribadah meskipun masih tetap menggunakan ibadah secara streaming. Dan kita juga percaya untuk kondisi-kondisi ke depan, jikalau memang Tuhan berkati, Gereja Gibeon akan memulai beberapa kali ibadah juga secara tatap muka. Kita terus mendoakan kiranya Tuhan memberkati kondisi Indonesia, secara khusus juga kondisi Surabaya, sehingga ibadah-ibadah ke depan juga bisa dilakukan secara onsite. Nah, hari ini saya rindu mengajak setiap kita merenungkan akan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-5, ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Saya mengajak setiap kita tetap membuka Alkitab kita, Injil Lukas pasal yang ke-5, ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi setiap kita, silakan Bapak Ibu menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku. Karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan untuk setiap kita. Rekan-rekanku, salah satu hal terberat di dalam kehidupan ini adalah ketika kita mencoba untuk hidup mengikut Tuhan. Saya percaya kita semua akan setuju dengan hal tersebut. Tidak mudah
mengikut Tuhan. Firman Tuhan sendiri berkata kita harus mengikut dia dengan cara memikul salib, menyangkal diri. Bukan suatu hal yang mudah untuk kita kerjakan. Tetapi akan jauh lebih sukar bagi kita untuk mengikut dia dengan setia dan taat. Tatkala kita harus mengalami konsekuensi yang buruk ketika kita memilih taat dan setia. Kalau pilihannya kita ikut Tuhan dan kita pasti mendapatkan kebahagiaan, pasti mendapatkan berkat. Saya percaya meskipun saya tetap menduga ada kesulitannya, tapi toh kita tetap bisa mengikut dia. Tapi bayangkan ketika kita diminta untuk taat, diminta untuk ikut setia, tetapi justru karena kesetiaan itu kita mendapatkan konsekuensi yang buruk. Maka bukankah kita bisa berpikir ulang dan bertanya, kenapa Tuhan demikian? Kenapa dia memimpin kita memasuki sebuah jalan yang bagi kita ini aneh sekali. Dan ini salah, keputusan yang salah. Dan jujur, seringkali pengalaman-pengalaman itu adalah pengalaman-pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita mencoba belajar firman dan kita coba taat, ikut Tuhan. Bukankah ada konsekuensi-konsekuensi tertentu yang tetap harus kita tanggung? Sebagai contoh di dalam Alkitab juga digambarkan bagaimana Yusuf ketika dia mencoba hidup setia, menjaga kesucian, kemurnian hidupnya. Bukankah justru dia bukannya dipuji, bukannya dia mendapatkan banyak apresiasi, tetapi penjara menjadi bagiannya. Demikian juga kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan yang tadi barusan saja kita baca. Mengikut Tuhan itu tidak mudah. Ada banyak hal yang kita tuh bisa sampaikan komplain kepada Tuhan. Seperti kalau kita rasakan pengalaman Simon Petrus. Ketika dia sudah meminjamkan kapal dan perahunya bagi Yesus untuk kemudian mengajar orang banyak di sana. Lalu kemudian Simon mendapatkan sebuah perintah untuk kemudian pergi ke tengah untuk kemudian menebarkan jala dan menangkap ikan. Perintah semacam ini merupakan sebuah perintah yang sulit, perintah yang aneh. Karena apa? Karena ada beberapa problem yang kita bisa lihat bagi sudut pandang manusia ketika mendengar akan perintah Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu. Yang pertama, problemnya adalah problem sains. Sebagaimana kita tahu, sains mengajarkan bahwa untuk menangkap ikan, waktu terbaiknya adalah pada waktu malam hari. Sedangkan pada waktu peristiwa tersebut, pada waktu itu adalah waktu siang hari. Yang justru bukan waktunya, bukan saatnya untuk seseorang menangkap ikan. Di dalam hal ini saya tidak ingin mengatakan bahwa Yesus mencoba untuk kemudian mengubah sains atau mencoba bertentangan sains. Tapi saya percaya memang perintah Yesus itu melampaui. Dia sanggup melakukan sesuatu melampaui daripada seluruh hukum-hukum alam yang ada. Karena dia adalah Tuhan. Tapi sekali lagi, kalau kita berpikir dari sudut pandangnya si Petrus, bayangkan nih. Kita sudah tahu hukumnya itu kayak begitu. Tetapi sekarang kita diminta untuk melakukan sesuatu hal yang kelihatannya berbeda dengan apa yang menjadi biasanya. Bukankah kita patut berpikir, apalagi kalau kemudian kita memperhitungkan latar belakang Yesus dan latar belakang Simon Petrus. Siapakah Yesus? Tentu kita percaya dia Tuhan, tapi bukankah ketika dia datang menjadi manusia, dia lahir menjadi anak tukang kayu. Sementara Simon Petrus sudah memang dari awal pekerjaannya adalah menangkap ikan. Sehingga saya bayangkan, kalau saya adalah Simon Petrus dan kemudian mendengar perintah Yesus berkata demikian, saya akan berkata kepada dia, sorry ya guru ya. Kalau soal ngajarin teologi, saya sudah dengar, you are the best, engkau hebat. Kalau bicara mungkin tentang membuat kapal, kamu lebih jago lah dari saya. Tapi kalau berbicara soal menangkap ikan, itu rasanya gue lebih hebat deh. Aku lebih ahli deh. Ini kebiasaanku. Maka bukankah sekali lagi, sulit bukan bagi Simon Petrus untuk mentaati hal tersebut. Problem yang kedua adalah problem pengalaman. Yang saya maksudkan dengan problem pengalaman adalah begini.
Alkitab bagian Lukas pasal 5 ini sudah mencatat dengan jelas. Simon memberitahu Yesus bahwa kemarin malam mereka dari sana. Tentu kita harus mengakui bahwa sangat sulit untuk memastikan apakah daerah yang dimaksudkan itu sama persis, titik koordinatnya sama persis. Tentu saya pikir itu tidak bisa dipastikan secara mutlak. Tetapi setidaknya arah yang ditunjukkan Yesus adalah arah di mana seringkali orang menangkap ikan di sana pada malam hari. Dan Petrus berkata, kemarin sudah dari sono. Dan hasilnya kagak ada. Kalau di waktu yang seharusnya ikan itu bisa ditangkap, di tempat itu saja tidak ada ikan. Apalagi sekarang bukan waktu menangkap ikan dan posisinya serupa. Maka bukankah ini seolah-olah seperti ketika kita itu sudah mencoba melakukan hal tersebut dan kemudian kedapatan gagal. Lalu kemudian kita mendapatkan perintah, coba deh lakukan lagi. Bukankah di dalam hati kita bisa berkata, sudah aku coba. Bahkan seringkali kita melakukan itu bukan 1, 2 kali. Banyak kali kita sudah coba dan hasilnya gagal. Sehingga ketika Tuhan kembali berkata, coba lakukan lagi. Bukankah kita bisa berkata, Tuhan, bukan aku gak mau percaya. Sudah pernah aku kerjakan. Tapi memang gak ada hasilnya yang aku dapat. Wajar kalau ia bergumul di dalam mentaati Tuhan. Dan problem yang ketiga adalah problem kesia-siaan. Kalau kita membaca ketika Yesus selesai mengajar, ketika Yesus sedang mengajar, apa yang Simon dan kawan-kawannya lakukan? Alkitab mengatakan bahwa mereka sedang membasuh jala. Sebuah aktivitas di mana mereka sedang membereskan jalannya, tanda mereka sudah selesai melakukan tugas. Tetapi ketika mereka baru saja, entahkah sudah selesai atau sedang di dalam proses kemudian membasuh jalannya, Yesus kemudian berkata, yuk nangkep ikan lagi. Ini ibarat kalau kita itu sudah kepak-kepak barang, lalu kemudian katakan, kita gak jadi pergi, bongkar lagi barangnya. Oh, bisa dibayangkan betapa rasanya jengkel, bukan? Apalagi sekali lagi, kalau kita tambahkan 2 problem sebelumnya. Sudah pernah kita coba tangkap dan gak dapat, apalagi waktunya yang salah. Sehingga di dalam kondisi seperti ini sekali lagi, tidak mudah untuk hidup mengikut Tuhan. Saya percaya kita punya pengalaman-pengalaman yang mirip seperti ini. Pengalaman-pengalaman di mana kita rasa perintah-perintah Tuhan tidak masuk akal. Atau kita sudah mencoba berkali-kali tetapi tidak ada hasil baik yang didapatkan. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan, khusus yang bagian ini, sorry dah, aku gak bisa taat. Ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya mendapati bahwa memang betul. Ada kesulitan dari Simon Petrus untuk kemudian hidup taat mengikut Tuhan. Tetapi yang menarik saya juga mendapati, ada dan seharusnya ada kesulitan dari Yesus Sang Tuhan itu untuk kemudian mempercayai serta mempercayakan pelayanan kepada Simon dan juga teman-temannya yang lain atau pelayanan kepada manusia. Ada kesulitannya dan saya pikir kesulitannya juga kesulitan yang besar. Apa kesulitannya? Yang pertama, yaitu problem keberdosaan. Sudah pasti semua manusia lahir sebagai orang yang berstatus berdosa. Mereka kemudian hidup di dalam ikatan dosa dan seringkali jatuh dan gagal dalam dosa. Bahkan kalau kita membaca bagian firman Tuhan tadi, bukankah dengan jelas Simon Petrus mengaku kepada Yesus, Guru, pergilah, aku orang berdosa. Jelas ini merupakan suatu hal yang sulit. Mempercayakan sesuatu kepada seorang yang rentan, yang rapuh. Bahkan yang kemudian pasti bisa menghancurkan pekerjaan tersebut. Membawa sukses belum tentu, tetapi bisa kemudian menjadi penghambat jalannya pekerjaan tersebut. Dan bukankah bukan cuma 1 kali Simon Petrus gagal. Alkitab mencatat berkali-kali dia gagal. Meskipun juga tentu ada berkali-kali dicatat dengan catatan yang baik. Tetapi bukankah kalau kita mengamati yang menarik, di bagian paling akhir dari Injil Yohanes,
Di sana kembali diulang, di tempat yang mirip, di tempat yang serupa. Di daerah tersebut, Simon kemudian kembali melakukan kegagalan yang sama. Dengan peristiwa yang sangat mirip sekali. Dan sebelum itu semua, bukankah Alkitab mencatat sebuah kejatuhan yang paling berat. Bagaimana Simon Petrus menyangkali, bahkan mengutuki Yesus Kristus. Bukankah Allah, Yesus tersebut tahu Simon ini merupakan pribadi yang bisa jatuh, bisa gagal karena dia orang berdosa. Bukankah harusnya untuk mempercayakan sebuah pekerjaan pelayanan yang besar, pekerjaan pelayanan yang penting, tentu kita tidak akan mempercayakan kepada orang yang lemah dan terbatas seperti ini. Problem kedua, yaitu problem kelambanan di dalam belajar. Kalau kita menyimak baik-baik Alkitab, maka kita tahu bahwa ini bukan perjumpaan pertama Simon Petrus dengan Yesus. Berdasarkan catatan Yohanes pasal yang pertama, kita ketahui Andreas ketika berjumpa dengan Yesus, lalu dia mengajak Simon saudara ini juga berjumpa dan belajar langsung dari Yesus. Sehingga dia sudah pernah mengenal, sudah pernah mendengar, sudah pernah berjumpa dengan Yesus Kristus itu sendiri. Dan kalau kita memperhatikan di dalam pasal sebelumnya dari kitab Lukas ini, Lukas 4, 38 sampai 41. Bukankah di sana dicatat bukan cuman sekedar berjumpa, tetapi justru Tuhan Yesus sudah menunjukkan pekerjaannya yang ajaib. Dia menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Sehingga dia bukan cuma mengenal Yesus sebagai pengajar, tapi dia juga mengenal Yesus sebagai pribadi yang sanggup melakukan perkara yang ajaib. Maka bukankah harusnya kalau dia tahu orang ini luar biasa, orang ini sanggup melakukan pekerjaan yang manusia pada umumnya tidak sanggup kerjakan. Maka bukankah harusnya, sekali lagi, harusnya dia bisa berpikir, kalau demikian, jangan-jangan mungkin nanti Yesus juga bisa melakukan perbuatan yang ajaib lainnya. Tapi bukankah sekali lagi kita mendapati bahwa Simon tetap gagal. Simon tetap merasa tidak mungkin semua itu terjadi. Dia lamban belajar. Dan ngomong-ngomong bicara soal kelambanan belajar, sebenarnya bukan cuma Simon Petrus. Sebenarnya kita mencatat murid-murid Yesus juga lamban belajar. Bagaimana murid-murid tidak percaya. Tuhan sanggup mengadakan tanda-tanda mujizat memberikan makan 4.000 orang. Padahal mereka memiliki 7 ketul roti. Padahal sebelum itu ada peristiwa Yesus memberikan makan 5.000 orang. Beda 1.000 dengan makanan 5 roti dan 2 ikan. Para murid lamban belajar. Bahkan kalau kita mendapati sampai Yesus bangkit pun. Dan sebelum dia naik ke surga, para muridnya masih tanya, Guru, kapan sih engkau akan memulihkan secara politik kejayaan Israel ini? Padahal Yesus sudah berkali-kali mengajar, bukan untuk itulah tujuan kedatangannya. Lamban belajar. Bisa dibayangkan kalau kita mau mempercayakan sebuah pekerjaan kepada orang yang lamban belajar. Mungkin kita akan berpikir 2-3 kali untuk kemudian percaya kepada orang tersebut. Bukan. Ini kesulitan yang sebenarnya Yesus juga hadapi. Yang ketiga, yaitu problem kemahakuasaan Allah. Yang saya maksudkan ini bukan Allah tidak maha kuasa, tapi justru sebaliknya. Allah itu adalah pribadi yang memang maha kuasa. Dan di dalam kemahakuasaannya dia sanggup melakukan berbagai macam pekerjaan, bahkan tanpa campur tangan manusia. Sejak dari awal Alkitab mencatatkan bahwa Allah sanggup menciptakan segala sesuatu, alam semesta hanya dengan firman-Nya. Maka bukankah kalau untuk mengerjakan pekerjaan di dalam alam ciptaan yang dia ciptakan dengan firman-Nya itu, harusnya dia sanggup mengerjakan sendiri. Buat apa dia melibatkan manusia yang lemah, berdosa, lamban pula untuk belajar? Maka bukankah kita mendapati sebenarnya Allah pun sulit untuk bisa mempercayai manusia. Manusia sulit mempercayai Allah. Sebenarnya Allah itu jauh lebih sulit untuk mempercayai manusia. Tetapi yang menarik, Alkitab menunjukkan bahwa Allah, yaitu Yesus Kristus, tidak pernah menyerah.
kepada manusia. Dia tahu bahwa kita bisa gagal. Dia tahu bahwa kita bisa lemah. Dia tahu kita bisa kemudian mengecewakannya. Tetapi dia adalah Allah yang kemudian tetap menyatakan kasih-Nya. Bahkan kemudian mengundang kita tetap ambil bagian di dalam pekerjaannya. Kepada Simon yang sudah mengaku dengan jujur, pergi guru pergi. Aku orang berdosa. Yesus bukan berkata, tahu diri juga kamu ya. Oke dah, aku cari yang lain. Bukankah Yesus justru berkata, aku tetap akan menjadikan engkau penjala manusia. Ikutlah aku. Maka kita patut bertanya, apa sih yang membuat Yesus Kristus itu tidak menyerah? Masih percaya kepada manusia yang seringkali sulit untuk mendapatkan kepercayaan tersebut. Saya memberikan kita 3 alasan. Apa yang membuat Allah itu bisa demikian mempercayai atau tidak pernah menyerah kepada manusia yang lemah. Yang pertama, yaitu karena Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang berlimpah dengan kasih-Nya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kasih-Nya, kasih setianya baru setiap pagi. Panjang sabar, berlimpah dengan pengampunan. Sehingga itulah yang menolong, itulah yang membuat Allah kemudian masih mau mempercayai manusia yang lemah. Karena apa? Karena di dalam kelemahan manusia, Allah tetap mau mengasihi mereka. Di dalam keterbatasan manusia, Allah tetap mau memakai mereka. Karena Allah panjang sabar. Nggak seperti kita yang mungkin sulit untuk sabar kepada orang-orang seperti itu. Tapi Alkitab berkata karena kasih-Nya itulah, maka Dia masih mau mempercayakan semua hal ini. Meskipun lamban, meskipun, maaf, tapi kata itu yang tepat, bodoh. Tapi Allah dengan kasih-Nya, dengan kesabarannya, Dia setia mengajar dan menuntun setiap kita untuk kemudian menggenapkan pekerjaan yang Ia percayakan di dalam kehidupan setiap kita. Kasih Allah itulah dasarnya. Yang kedua, yaitu demi relasi. Allah ketika memanggil manusia untuk melayani, mengerjakan sebuah pekerjaan. Goal yang Allah inginkan bukan sekedar pekerjaan itu selesai. Tetapi goal yang juga Allah inginkan adalah di dalam proses pekerjaan pelayanan tersebut, Allah ingin bisa berjalan, bisa berelasi, bisa penuh kasih dengan manusia. Sehingga itulah yang membuat Allah tetap mempercayakan. Dia bukan masalah goal akhirnya, tapi prosesnya pun juga merupakan sesuatu hal yang Allah itu inginkan terjadi dalam kehidupan manusia. Kalau kita melihat catatan di dalam Yunus, kitab Yunus dalam Perjanjian Lama, bukankah jelas dituliskan? Pasal 3, setelah Yunus rewel, setelah Yunus pergi jauh meninggalkan Tuhan, dia kemudian ditelan ikan dan kemudian dia pergi ke Niniwe dan setelah itu Niniwe bertobat. Andai kata, goal Tuhan itu cuma Niniwe bertobat. Maka saya percaya bahwa kitab Yunus akan berhenti di pasal yang 3. Tetapi kenapa kitab Yunus masih dilanjutkan di pasal yang 4? Karena memang goal Tuhan bukan sekedar Niniwe. Tetapi goal Tuhan adalah Dia pingin supaya hamba-hambanya, anak-anaknya yang mau dipakai oleh Dia adalah orang yang merasakan indahnya relasi berjalan bersama dengan Tuhan. Itu goalnya. Itulah yang membuat Allah kenapa masih mau percaya kepada kita yang lemah dan terbatas. Dan yang ketiga, yang membuat Allah masih mau mempercayakan adalah karena kuasa-Nya. Manusia lemah, manusia bisa terbatas, bahkan manusia seringkali jujur bisa menjadi penghambat pekerjaan Allah. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Allah sanggup memakai yang terbatas, memakai yang kecil untuk kemudian mendatangkan hal yang lebih baik lagi. Tidak ada kegagalan, tidak ada keterbatasan manusia yang sanggup merusakkan rancangan Allah. Allah adalah Allah yang berkuasa. Dan itulah yang membuat Allah, kalau boleh menggunakan istilah manusia, tenang ketika Dia melibatkan kita. Karena Allah memegang kendali atas segala sesuatu. Inilah alasan kenapa Allah bisa mempercayai setiap kita. Yang menjadi pertanyaan adalah,
Kalau gitu gimana dengan kita? Gimana dengan kita yang mendengar, membaca, dan mempelajari firman Tuhan yang bagi kita sulit untuk dilakukan? Mungkin ada di antara kita yang membaca bagian firman Tuhan tentang mengampuni, dan kita sedang hatinya terluka karena ada orang yang melukai hati kita. Sehingga ketika kita membaca bagian firman Tuhan, kita bisa berkata, Tuhan, rasanya tidak mungkin hal ini itu terjadi. Bagaimana bisa? Aku terluka. Bagaimana mungkin aku bisa mengampuni dia? Mungkin ada sebagian yang berkata bahwa dan membaca firman Tuhan dan mendapati, hiduplah suci, hiduplah benar, sebagaimana yang Allah inginkan. Dan sementara kita mencoba hidup benar di dalam bisnis kita, di dalam usaha kita, apalagi di tengah-tengah pandemi, yang kita dapati bukannya justru cuan, bocuan, rugi. Sehingga ketika kita sudah mencoba sekali, dua kali, kita berkata, Tuhan, gak masuk akal kalau aku harus menuruti semua hal ini. Maka pertanyaannya, apa yang membuat kita manusia ini kemudian bisa mempercayai Allah? Meskipun jalannya kelihatan tidak terselami, meskipun kelihatannya semuanya salah, apa yang membuat kita tetap sanggup percaya kepada Dia? Saya percaya ada 3 alasan yang serupa dengan alasan Allah. Tapi saya akan ajak kita melihat dari sisi manusia. Yang pertama, yang membuat kita itu bisa tetap percaya, tetap teguh di tengah-tengah segala ketidakmengertian kita akan perintah-perintah Tuhan. Di tengah-tengah ada tantangan konsekuensi yang harus dihadapi. Yang membuat kita bisa tetap berkata, aku mau taat, aku mau setia. Adalah ketika kita diingatkan betapa besarnya kasih setia Allah bagi kita. Ketika kita melihat bahwa kok kelihatannya nggak ada jalan keluar. Bukankah sebenarnya ada satu masalah yang juga dicatatkan Alkitab. Memang tidak ada jalan keluar. Untuk urusan-urusan yang lain seringkali ada jalan keluar. Cuman kita nggak kelihatan. Tapi untuk masalah ini, satu hal ini tidak ada jalan keluar. Yaitu dosa. Tidak ada jalan keluar dari sisi manusia bagaimana bisa menyelesaikan dosa kepada Allah. Dan di tengah-tengah ketidakadaan jalan keluar, apa yang Allah lakukan? Dia bukan berkata, ya sudah, minta maaf, itu pilihanmu. Tapi bukankah di tengah-tengah ketidakadaan jalan keluar itu, Allah membuka jalan, bahkan dengan cara yang paling ajaib. Dia datang menjadi manusia, menjadi sama dengan kita, menderita, turut merasakan seluruh pengalaman hidup yang kita alami. Bahkan dia sampai naik ke atas kayu salib, mati menebus dosa-dosa kita. Supaya jalan yang buntu itu, yang tidak ada jalan keluar, dibukakan melalui salib Yesus Kristus. Sehingga bukankah benar Rasul Paulus mengatakan, kalau Bapa saja sudah tidak menyayangkan lagi anaknya, tapi rela memberikannya, apa sih yang Allah itu tidak akan berikan bagi kita? Apa yang Allah tidak akan nyatakan kasihnya kepada kita untuk hidup memuliakan Dia? Maka bukankah ketika kita selalu dan selalu diingatkan akan salib Yesus Kristus dan akan kuasa kebangkitannya, kita tahu mungkin kelihatan salah, mungkin kelihatan tidak ada jalan keluar, tetapi sebenarnya Allah punya jalan keluar. Dia ada di sana dan Dia terus-menerus bekerja menyiapkan jalan keluar yang kadangkala kita tidak lihat, yang kadangkala kita tidak pahami itu. Dan ketika kita mendasarkan iman kita kepada kasih-Nya, disitulah kita ditolong dan dimampukan untuk berkata, Tuhan, meskipun aku nggak lihat, tetapi aku mau belajar percaya kepada Engkau. Ini dasar yang pertama. Dasar yang kedua, yaitu ketika kita didorong karena relasi. Didorong demi relasi. Ketika memang goal hidup kita itu mau berjalan bersama dengan Tuhan. Maka saya percaya bisa jadi pekerjaan, tuntutan Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu kelihatan bagi kita itu membawa kita pada jalan yang salah. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu yang menjadi keinginan kita. Maka saya yakin, meskipun jalannya tidak dipahami,
jalannya tidak diselami. Tetapi saya yakin dan percaya, kita akan berkata, aku mau. Bukan karena goal akhirnya, tetapi karena proses berjalan bersama dengan Tuhan tersebut. Bayangkan kalau kita ada di dalam sebuah rencana perjalanan. Dari satu kota ke kota yang lain. Atau dari satu negara ke negara yang lain. Kalau yang kita tempatkan untuk memuaskan dan membuat kita senang hanya ketika kita sudah sampai di tempat tujuan, maka saya percaya kesenangan yang kita alami itu sebentar sekali, sebentar. Tetapi yang kita rasakan penderitaan yang panjang, yaitu apa? Perjalanannya. Kalau kita berangkat dari satu kota ke kota yang lain dengan perjalanan yang panjang dan goal kita cuman merasa saya bahagia kalau nanti saya tiba di sana, maka rasa senangnya sebentar dan kita akan merasakan begitu banyak penderitaan di dalam perjalanan. Tetapi ketika goalnya yaitu bagaimana kita bisa menikmati perjalanan itu. Bagaimana kita menikmati suasana, menikmati situasi. Maka meskipun panjang, kita tetap akan bahagia. Meskipun mungkin sesuatu hal yang kelihatannya tidak terlalu menyenangkan. Tetapi karena kita menikmatinya. Bukan sekedar karena pemandangannya. Tetapi satu hal, karena berjalan bersama siapa. Itulah yang menolong kita. Untuk kita bisa menikmati proses yang sulit dan berat itu. Saya punya pengalaman bagaimana ketika saya sedang berpacaran dengan istri saya sekarang. Di waktu itu belum punya mobil, sepeda motor juga tidak ada. Maka saya dating dengan istri saya pakai sepeda ontel, sepeda kayu. Gitu ya. Saya jemput istri saya tentu saja bukan di tempatnya tinggal di kakaknya yang ada di Sepanjang karena itu terlalu jauh. Tapi saya minta dia ikut antar jemput ponakannya berhenti di sekolahan dekat rumah saya. Lalu saya jemput dengan sepeda kayu tersebut. Di tengah-tengah yang lain datang mobil, motor paling tidak ya. Datanglah seorang laki-laki tak tahu diri itu naik sepeda kayu itu ya. Menjemput sang cewek sambil mengepit payung. Saya masih ingat tuh, saya kepit payungnya, saya kayu gitu ya. Lalu kemudian sudah sampai di sana saya bilang kepada pacar saya itu, yuk jalan-jalan yuk. Lalu pertanyaan dia adalah pertanyaan yang saya tidak pernah pikirkan sebelumnya. Mau kemana? Saya baru mikir, iya ya, naik sepeda ini mau kemana ya? Karena dari rumah saya mau ke mall terdekat, itu pun kalau naik mobil bisa 30 menit. Kalau naik sepeda berapa jam? Dan masalah berikutnya adalah kalau sudah sampai sana, saya tahu ada parkiran mobil, saya tahu ada parkiran motor, yang saya nggak tahu ada parkiran sepeda apa enggak ya. Nah itu saya nggak tahu. Jadi akhirnya saya bilang sama istri saya gini, belum istri waktu itu ya, masih pacar. Saya bilang begini, udahlah kita keliling-keliling kompleks saja naik sepeda. Kamu saya bonceng, kamu pegangin payung, lalu saya kayuh, kita ngobrol sambil kita jalan keliling kompleks. Nanti sambil kita cari makan siang dekat-dekat sini. Dan dia berkata, oke, ayo. Kalau ditanya, menyenangkan tidak naik sepeda? Ya tentu saja bagi orang yang hobi goes, seperti mungkin Pastor Mike, senang kali ya. Bagi saya waktu itu enggak sih, enggak banget gitu ya. Apalagi di tengah-tengah cuaca Surabaya yang panas, maka kenapa saya bawa payung? Apalagi sekarang bonceng orang, tentu itu tidak mudah lagi. Maka kalau tanya senang enggak naik sepeda, sebenarnya juga enggak terlalu senang amat. Tapi kalau tanya gini, senang enggak pengalaman itu? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Bukan karena naik sepedanya, tapi karena bersama dengan siapanya. Maka kalau hidup kita, goal hidup kita adalah saya ingin hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Maka meskipun jalan yang kita lewati bukan jalan yang kita impikan. Jalan yang kita lewati adalah jalan yang sulit. Tetapi karena ada dia dan bersama dengan dia, saya percaya itu adalah momen-momen yang penuh dengan kebahagiaan. Dan yang terakhir, apa yang membuat kita bisa percaya? Meskipun seolah-olah firman-Nya, perintahnya itu kelihatan mendatangkan konsekuensi yang sulit. Yaitu karena kita akan ditakjubkan oleh kuasa-Nya.
Kita ditakjubkan oleh Allah yang berjalan bersama dengan kita. Maka ketika jalan itu memang jalan yang sulit, jalan itu memang mendatangkan konsekuensi yang berat. Dia bukan Allah yang kemudian berpangku tangan, tetapi dia yang berjalan bersama dengan kita. Dan dia berkata, aku yang akan memimpin semuanya ini. Dia bukan Allah yang kemudian akan diam saja dan berkata, ya sekarang urusanmu, urusanku selesai. Tapi dia adalah Allah yang kemudian akan bekerja dengan caranya yang ajaib, menyelesaikan dan menolong setiap kita. Sehingga ketaatan kita itu akan mendapatkan hasil. Hasilnya apa? Kita akan melihat Allah semakin jelas, melihat kuasanya semakin jelas. Dan disitulah kita semakin dipenuhi dengan kasih dan ucapan syukur kepada Dia. Saya teringat akan pengalaman seorang rekan saya. Dia mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan karena orang tuanya kena stroke. Sudah kena stroke, coba diobati, dioperasi, tetapi kondisinya tidak segera pulih karena darahnya terus keluar. Berbagai macam pengobatan coba ditempuh, tetapi tidak menolong dari orang tua teman saya ini. Padahal teman saya ini juga baru saja kena stroke di usia yang masih muda. Di tengah-tengah pergumulan ketika orang tuanya kena stroke. Dan mereka bukan keluarga yang kaya. Mereka bukan keluarga yang mapan. Harus menghidupi 2 orang stroke. Yang satu sudah mulai sehat, mulai proses berjalan. Yang satu masih terbaring dan hidup bergantung dengan alat. Maka hari-hari kehidupannya bukan menjadi hari-hari yang menyenangkan di mata orang lain. Hari-hari yang bisa diduga adalah hari-hari yang berat. Apalagi setelah pihak rumah sakit berkata, kami sudah give up. Silakan kalau mau konsultasi ke rumah sakit lain, silakan. Bahkan ditanyakan ke luar negeri, jawabannya juga sama. Itu sudah usaha terbaik. Sekarang menunggu respon dari sang pasien. Maka akhirnya keluarga memutuskan untuk kemudian membawa pulang dengan berbagai macam perlengkapan-perlengkapan yang menempel di tubuhnya. Bukan setahun, bukan 2 tahun, tetapi belasan tahun terjadi. Gak heran keluarga besar daripada sang istri dari ayah teman saya ini yang kemudian datang melihat dan menengok kondisi yang sudah terbaring sekian tahun lamanya gak pulih-pulih. Maka keluarga besar mulai berkata, sudah, gak ada harapan. Lebih baik lepaskan semua peralatan dan biarkan dia pergi. Sementara uang yang kamu miliki atau uang yang kami akan kumpulkan ini bisa kamu pakai untuk menjalankan kehidupanmu dan anak-anakmu yang lain. Mereka juga perlu hidup, bukan cuma orang yang sudah tidak ada pengharapan ini. Sang istri mendengar semua permintaan dari keluarga itu, dia gelisah, dia cemas. Dia cuma ajak anak-anaknya kumpul di kamar, mereka berlutut, mereka berdoa. Dan setelah berdoa, sang istri itu menjawab keluarga besarnya demikian. Kalau Tuhan mau panggil suamiku pulang, Dia sanggup memanggilnya sendiri. Tanpa saya perlu mencabut semua alat-alat itu. Tetapi, kalau Tuhan belum mau panggil dia pulang, Tuhan akan topang kami. Iman yang besar, tapi iman yang penuh dengan konsekuensi. Keluarganya marah, keluarganya kecewa, dan keluarga berkata, mulai sejak saat ini kami tidak akan kirimkan 1 peser pun untuk membantu engkau. Silakan hidupi kehidupanmu sendiri. Perjalanan kehidupan yang sulit, yang susah. Sampai akhirnya setelah sekian belas tahun. Benar, ayah dari teman saya itu dipanggil pulang, meninggal dunia. Dan di dalam ibadah penutupan peti itu, saya mendapati anaknya teman saya yang stroke itu bersaksi. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dan ketika saya mendengar, saya tahu ini bukan ucapan klise. Ini bukan cuma sekedar formalitas. Maka kemudian ketika dia selesai bersaksi, saya tanya, kenapa engkau bisa tetap berkata Tuhan itu baik, padahal saya tahu hidupmu pasti sulit dan susah. Dan dia cuma berkata, kamu tahu kan kisah sebelumnya bagaimana keluarga besar dari mamaku tidak mau membiayai kembali.
Kami harus menanggungnya sendiri. Semua yang kami miliki sudah coba dijual untuk membiayai semuanya. Kelihatan secara manusia tidak mungkin. Tapi satu hal yang saya mau ceritakan sama kamu Samuel. Tuhan itu hidup. Tuhan itu baik. Tuhan itu pelihara kami. Ketika kami sudah tidak berdaya, mama dan kami sekeluarga cuma berlutut, berdoa dan berkata, Tuhan, kami tidak tahu kami harus berteriak kepada siapa. Kami sudah tidak punya siapa-siapa yang diandalkan. Kami cuma punya Engkau yang kami bisa andalkan. Maka kami cuma berseru dan memohon pada Engkau. Dan dia berkata, belasan tahun Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tetap pelihara kami dari hari lepas hari. Sehingga dari hari lepas hari, meskipun penuh pergumulan, meskipun penuh tantangan, tapi satu hal, kami menikmatinya. Kami semakin kagum dengan Tuhan yang begitu besar, karena Dia sanggup dengan berbagai macam caranya yang ajaib, yang tidak terbayangkan oleh pikiran kami. Allah mencukupkan, Allah memelihara, Allah menjaga hidup setiap kami. Oh rekan-rekanku, jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah itu yang jauh lebih indah? Ketika perjalanan hidup berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Dia, justru membuat kita mengenal Dia dengan lebih baik, mengenal kekuasaannya dengan lebih jelas lagi. Dan disitulah bukankah kita jauh lebih bisa kemudian menyandarkan seluruh diri dan hidup kita kepada Dia. Karena memang Dia adalah Allah yang dipercayai, Allah yang sanggup untuk dipercayai. Maka hari ini pertanyaannya untuk setiap kita. Di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah berbagai macam tantangan, termasuk di tengah-tengah kondisi pandemi yang berdampak panjang bagi kehidupan kita. Belum lagi ditambah dengan firman Tuhan, hidup di dalam Dia yang tidak mudah, bahkan mendatangkan konsekuensi. Pertanyaannya, maukah kita tetap berjalan, mengiring Dia, bersama dengan Dia, ditopang oleh anugerahnya. Dan disitulah kita akan sanggup melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib, yang memberkati dan menolong setiap kita. Apa yang menjadi respon setiap kita? Kiranya Tuhan menolong dan memberkati hidup Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami semua jemaat-jemaat-Mu datang, termasuk hamba-Mu, ke hadapan-Mu dan mengaku dengan jujur. Seringkali kami meragukan kebaikan-Mu, seringkali kami mempertanyakan pimpinan-Mu, karena ada begitu banyak hal, situasi yang tidak mudah, termasuk konsekuensi-konsekuensi buruk yang kami alami, yang membuat kami berpikir bahwa jalan-Mu salah. Tapi Tuhan, biarlah hari ini melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh ditolong, kami boleh dikuatkan, kami boleh dihibur. Karena bersama dengan Engkau tidak menuntun kami kepada jalan yang keliru. Engkau tidak menuntun kami pada jalan kebinasaan. Tapi justru karena kasih-Mu, Engkau telah menyelesaikan kebinasaan itu dan memberikan kami pengharapan. Sehingga kami tahu di dalam Engkau, meskipun kami tidak melihat jalan yang baik, meskipun kami tidak tahu solusinya, tetapi kami percaya bersama dengan Engkau, di dalam penyertaan dan anugerah-Mu, kami aman. Kami aman. Maka Tuhan, terimalah penyerahan diri kami, jemaat-jemaat-Mu ini, ke dalam tangan-Mu. Dengar doa kami, demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, kami berserah diri. Amin. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Wow, terima kasih Bapak Samuel Sugiarto yang sudah menyampaikan such a powerful message. Mari sama-sama kita berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami diingatkan bahwa bukan tentang apa yang kami hadapi, tetapi siapa yang bersama dengan kami. Engkau adalah Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bisa menikmati setiap
musim hidup kami, karena Engkau bersama dengan kami. Biarlah Injil Kristus yang adalah kekuatan Allah terus berkarya di tengah gerejamu dan di tengah jemaatmu. Mari sama-sama kita mengarahkan hati dan tangan kita kepada Dia yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera senantiasa. Tuhan memberkatimu dengan kisah iman dan pengharapan, sehingga cerita hidupmu senantiasa menyaksikan kebaikan anugerah Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Soli Deo Gloria, di dalam nama Bapa, dalam nama Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. I will see you soon. Saya bersyukur Anda telah beribadah bersama-sama dengan kami hari ini. Doa kami bahwa iman kita semua dikuatkan, dibangun oleh Injil sehingga kita dapat menghidupi iman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang menjadi musim hidup kita dan keadaan kita, saya berdoa bahwa kita meletakkan pengharapan kita bukan pada dunia ini, tetapi hanya pada kebenaran yang ada di dalam Kristus dan firman-Nya. Dan mungkin bagi Anda yang pertama kali bergabung dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang siapa kami, atau Anda tertarik untuk digembalakan, Anda bisa bergabung dengan kami di Zoom after service setelah ibadah online pukul 8, 10.30 dan 16.30. Dan kami sangat bersuka cita minggu depan beberapa dari kita sudah bisa bertemu dalam ibadah jam 10.30 pagi. We are so excited. Jangan lupa untuk register and I will see you next week. God bless you.